Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Kang Abdur, channel yang akan berikan kamu hiburan dan juga edukasi. Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video yang kami berikan. Buat kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video yang kami berikan bermanfaat buat kamu. Iya, pada video kali ini kita akan membacakan atau sharing artikel ya. Bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, tapi di sini kita akan sharing-sharing saja. Yaitu dengan judulnya 6 cara memotivasi diri agar kita kembali bersemangat gitu ya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi mengenai cara memotivasi diri ini, alangkah sebaiknya teman-teman juga menyimak video yang sudah saya buat sebelumnya ya, yaitu cara mengenali diri sendiri. Mungkin akan relevan atau ada urutannya atau ada kaitannya dengan cara mengenali diri sendiri, kemudian memotivasi diri sendiri. Oke, kalian bisa lihat videonya atau klik saja di judul yang ada di sebelah atas sini ya. Oke. Nah, setelah kalian melihatnya, kita akan melanjutkan video kali ini. Ya, terima kasih yang sudah menyimak video cara mengenali diri sendiri ya. Pada video kali ini kita lanjutkan saja dengan 6 cara memotivasi diri sendiri agar membantu kamu kembali semangat lagi gitu ya. Oke, artikel kali ini Kang Abdur bacakan dari ekrut.com ya. Nanti kalian bisa buka aja linknya, nanti Kang Abdur akan bagikan di deskripsi gitu ya. Oke, ada kalanya kita merasa jenuh dan tidak semangat lagi dalam bekerja, dalam membuat tugas, dalam bersekolah, berkuliah, ataupun yang lainnya. Ketika perasaan ini menghampiri kita, rasanya itu sulit sekali menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang kita miliki. Jika kamu merasakan hal demikian, itu artinya kamu perlu atau tahu caranya memotivasi diri agar bisa terbebas dari perasaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas 6 langkahnya ya. Untuk itu jangan lupa siapkan kopinya agar kalian tidak ngantuk dan juga kalian cuci tangan ya, karena kita masih ada dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi ini juga segera hilang dari negeri kita tercinta, agar kita bisa bersalam-salaman, bisa kumpul-kumpul bareng teman lagi, dan juga ya bisa hidup normal seperti dulu lagi gitu ya. Oke, terbebas dari pandemi ya. Kita lanjutkan saja dengan tahapan yang pertama. 6 langkah dari tahapan itu kita melangkah yang pertama. Yang pertama adalah yakinkan dirimu kamu ingin melakukannya. Jadi cara memotivasi diri kita sendiri yang pertama adalah dengan meyakinkan dirimu bahwa kamu ingin melakukan pekerjaan tersebut. Yakinlah bahwa pekerjaanmu ini tidak sulit dan kamu bisa menyelesaikannya gitu ya. Dengan demikian, kamu akan mampu meyakinkan dirimu bahwa kamu benar-benar ingin melakukannya dan bukan karena keterpaksaan, karena orang lain ataupun karena hal-hal tertentu gitu. Kamu juga bisa meyakinkan diri dengan berfokus pada betapa menyenangkannya ketika pekerjaan dan tanggung jawab tersebut selesai. Nah, jadi pada tahapan pertama kamu itu harus yakin pada dirimu sendiri. Ah, aku iso gawe iki, aku iso membuat project ini misalkan, atau aku bisa menyelesaikan tugas ini. Ya karena ini adalah tanggung jawab saya, dan jika tanggung jawab saya ini saya selesaikan, maka orang lain akan memberikan sesuatu kepada saya misalkan, atau akan ada sesuatu atau akan dipuji orang lain gitu. Jadi kamu ada berpikir sesuatu dulu gitu ya. Kamu akan mendapatkan apa misalkan dari tanggung jawab ini yang kamu selesaikan. Dan kamu apa namanya istilahnya itu berpikiran kalau tugas ini itu mudah dan kamu bisa menyelesaikannya gitu ya. Jadi paham ya? Jadi tahap yang pertama itu adalah kamu meyakinkan dirimu itu kamu mudah menyelesaikannya karena ini tanggung jawab kamu
dan kamu bisa gitu ya. Oke, itu adalah yang pertama. Dan kita lanjutkan adalah yang tahap kedua, berusaha positif gitu. Ketika suasana hati buruk dan pikiran kita terus-menerus diliputi hal negatif, kita akan sering menunda-nunda sesuatu, biasanya seperti itu ya. Jadi, menunda-nunda pekerjaan dapat ditangani dengan mengatur suasana dan pikiran itu untuk tetap positif. Di lain sisi, riset itu menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kamu lebih sukses. Jadi berusahalah untuk selalu mengatur dan menjaga suasana hati serta pikiranmu untuk lebih positif jika ingin mendapatkan motivasimu kembali gitu ya. Jadi kamu itu tidak boleh berpikiran negatif gitu. Kamu harus berpikiran positif-positif terus gitu. Misalkan ya, saya bisa kok mengerjakan ini gitu. Jadi pikiranmu itu positif, dientengkan gitu ya istilahnya. Nanti jiwa kamu atau hati kamu itu akan tergerak gitu. Kalau sebelum memulai saja kamu sudah memikirkan hal-hal yang negatif atau kamu itu tidak bisa melakukan itu, nanti kamu akan pikiran kamu atau hati kamu itu tidak tergerak atau tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi buat santai saja, aku iso gitu ya. Jadi ojo gawe negatif thinking gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah cara yang kedua, itu berusaha berpikiran positif. Oke, kita lanjutkan yaitu tahap ketiga atau cara ketiga yaitu berhentilah terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Memikirkan dan melakukan hal-hal yang tidak penting akan mengorbankan banyak hal atau banyak sekali energi serta kesehatan mental dan lain sebagainya gitu ya. Mulai sekarang cobalah mendaftarkan apa saja hal yang harus kamu lakukan setiap harinya. Jadi kamu bisa menulis dulu ya. Hari ini atau memikirkan sesuatu dulu lah. Hari ini saya mau ini gitu. Jadi kita itu tertata hidupnya gitu. Tidak melenceng-melenceng mau ke sana tanpa arah, tanpa reng-rengan atau tanpa istilahnya rencana dulu gitu. Nah, kemudian lalu buanglah semua kegiatan yang tidak penting dan yang akan membebani dirimu, karena hal ini hanya akan menurunkan energi dan motivasimu untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih penting gitu. Jadi kamu jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu. Misalkan kamu hari ini itu fokus mau mengerjakan hal apa atau mau menyelesaikan tanggung jawab apa, ya kamu fokusnya ke situ. Baru setelah itu selesai kamu boleh mengerjakan atau hal yang lainnya gitu. Jadi kalau kamu itu terpengaruh dengan hal-hal yang lain yang tidak penting ya, fokus kamu itu akan buyar gitu ya. Jadi kurang fokus. Aku lagi garap ini masih kepikiran yang itu. Nah, jadi kamu itu udah fokus gitu ya. Jadi fokuslah dan jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna ataupun tidak ada hubungannya dengan tujuanmu hari ini gitu. Alangkah sebaiknya kamu mendata dulu atau kamu berencana dulu hari ini saya mau menyelesaikan tugas ini ataupun saya hari ini agendanya apa. Nah, itu harus kalian buat gitu ya. Oke, itu adalah tahapan yang ketiga yaitu berhentilah, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang keempat yaitu kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang terbiasa dengan pekerjaan keras atau bekerja keras. Membuat dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang terbiasa untuk bekerja keras akan membuatmu lebih termotivasi untuk bekerja keras juga. Kamu bisa menemukannya di tempat kerja atau teman-teman sepermainanmu yang dekat gitu ya. Pastikanlah kamu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu ya. Mereka yang dapat mendorongmu untuk sukses gitu. Bahkan pepatah populer mengatakan bahwa kamu adalah cerminan dari 5 orang teman terdekatmu loh. Nah, jadi kamu itu cari lingkungan yang orangnya itu adalah pekerja keras gitu. Misalkan tidak mudah putus asa gitu. Dia selalu bekerja keras. Ini gagal, coba lagi gitu. Jadi tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah. Dia bekerja keras untuk mendapatkan suatu hal tersebut gitu.
Bahkan pepatah populer mengatakan bahwa kamu adalah cerminan dari 5 orang teman terdekatmu. Ya, jadi teman-teman terdekatmu, sahabat-sahabatmu itu adalah menentukan atau cerminan dari diri kamu. Kita bisa lihat kamu itu seperti apa dari teman-temanmu juga. Nah, ini pepatah ini juga mengatakan hal demikian. Jadi, kamu berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa itu akan menentukan diri kamu gitu. Jadi pada tahapan yang keempat ini adalah kamu harus mempunyai teman ataupun sahabat yang terbiasa dengan bekerja keras gitu. Itu adalah tahapan keempat. Oke, untuk tahapan kelima yaitu memiliki waktu untuk berhenti bekerja. Tidak ada orang yang sanggup untuk bekerja 24 jam kali 7 hari ya. Atau 24/7 lah istilahnya. Setiap harinya seperti itu. Bahkan seseorang entrepreneur pun biasanya mengatur waktu bekerjanya sebanyak 8 jam dalam sehari agar hidupnya tetap seimbang. Jadi kamu juga harus jadi kamu harus juga begitu ya. Kamu harus memiliki waktu realistis kapan harus berhenti bekerja dan kapan harus kamu mulai bekerja. Nah, bagi para pembisnis atau entrepreneur itu biasanya mereka akan membagi 8 jam itu untuk bisnisnya, kemudian waktu yang lain untuk keluarga, waktu yang lain untuk istirahat, waktu yang lain untuk rekreasi atau sekedar menenangkan diri gitu ya. Jadi tidak 24 jam itu kalian gunakan untuk bekerja. Nanti kalian akan kelelahan ataupun kehilangan mood kalian ya. Atau kalian kehilangan motivasi untuk kalian sendiri mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena itu kalian dipusingkan hanya buat pekerjaan saja hidup kalian. Gak ada waktunya untuk istirahat, gak ada waktunya untuk ngumpul dengan teman, dengan keluarga, ataupun melakukan kegiatan dengan yang lainnya, misalkan sosial ke masyarakat atau mengikuti organisasi kemasyarakatan seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa memanage waktu kalian gitu. Nah, tahapan kelima ini adalah memiliki waktu untuk berhenti bekerja gitu atau melakukan sesuatu. Oke, itu adalah tahapan kelima. Dan tahapan yang terakhir adalah jangan menunggu motivasi itu datang gitu. Yang terakhir yaitu kamu tidak bisa hanya menunggu kapan motivasi akan datang menghampirimu. Sebaiknya daripada menunggu, kerjakan saja sebisamu dan usahakan untuk fokus pada hal tersebut. Sebab percuma saja menunggu motivasi datang jika kamu hanya bermalas-malasan dan pasrah dengan keadaan. Ingat, motivasi tidak bisa datang begitu saja. Jadi jika kamu mulai tidak semangat, cobalah praktikkan beberapa cara motivasi seperti yang Kang Abdur bacakan di atas ya. Nah, jadi motivasi itu tidak datang sendiri, melainkan kamu ciptakan sendiri. Ya dengan cara apa? Dia dengan tahapan seperti yang saya bacakan tadi ya. Mulai dari tadi ya, meyakinkan dirimu, kemudian berusaha untuk berpikir selalu positif, kemudian berhentilah untuk melakukan atau berpikir tentang hal-hal yang tidak penting. Ada juga kamu bisa bergabung dengan orang-orang yang terbiasa dengan bekerja keras, kemudian bisa juga memiliki waktu kamu luang gitu ya. Jadi memiliki waktu untuk berhenti tidak bekerja dan menikmati hidupmu gitu. Kamu bisa memanage waktumu itu. Nah, jadi motivasi itu tidak ditunggu, melainkan diciptakan oleh kamu sendiri. Misalkan hari ini kamu kok tidak mood ya, kira-kira itu kenapa? Kamu harus cari. Saya tidak mood itu kenapa? Karena memikirkan sesuatu misalkan. Dan itu akan mengganggu tujuan atau tugas dan kewajiban kamu. Nah, itu harus kamu cari solusinya. Nah, solusinya seperti apa? Yaitu yang tahu dirimu sendiri gitu. Nah, seperti yang saya katakan pada cara mengenali diri kamu sendiri gitu, itu yang tahu hanya kamu sendiri gitu. Jangan menunggu motivasi itu datang atau diantarkan dari orang lain gitu ya. Kamu harus menciptakan motivasi itu untuk dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga kalian berhasil dan selalu menciptakan motivasi-motivasi untuk dirimu sendiri agar kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kamu, agar kamu tidak terlalu capek atau tidak terlalu buyar memikirkan hal-hal banyak sekali,
alangkah sebaiknya kamu buat rencana-rencana dulu gitu ya. Biar kamu itu lebih terarah gitu. Oke, dari artikel ini semoga membantu buat kalian ya. Buat kamu yang mau sharing-sharing atau ada yang mau ditanyakan gitu ya, bisa ditulis aja di kolom komentar. Untuk artikel yang lainnya nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya ya. Oke, buat kamu tetap semangat, tetap motivasi diri kamu agar kamu berhasil gitu ya. Semoga artikel ini atau video ini membantu buat kamu. Oke, salam sukses. Semoga kamu berhasil untuk memotivasi diri kamu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.